Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya gulam inni u'allimuka bi kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Shadaqallah wa shadaqa rasulih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul berjamaah bersama, bersilaturahim, membaca salawat, talabul ilim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Dan juga kita mohon kepada Allah dengan kita barakah melangkah ke majlis, ya Allah ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami yang telah pulang ke rahmatullah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kami yang masih ada, ya Allah, sehatkan jasmani rohaninya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah padamu, ya Allah. Dan kami semua yang hadir, ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakit kami, yang susah hilangkan susah kami, yang belum nikah cepat datangkan jodoh, ya Allah, yang salehah, yang sudah nikah biar cepat punya anak keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga rezekinya makmur, rezeki yang barokah buat bekal ibadah, amin ya rabbal alamin. Sekarang tanggal berapa nih? Sabtu 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. 19 Jumadil Akhir 19 ya? Masya Allah tuh udah Jumadil Akhir, berarti beberapa minggu lagi Rajab ya. Subhanallah, tidak terasa. Semoga sehat walafiat, panjang umur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk minta pada Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah hanya kepada Allah. Ya, jadi kita disuruh minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Apalagi minta kepada manusia. Karena manusia ini punya sifat manusiawi itu kalau masih melekat susah. Apa sifat manusiawi ini? Ahabbun nas anin nas man istaghna ilan nas. Manusia ini akan suka kepada temannya, kepada sahabatnya yang temannya itu jarang nyusahin. Seneng kan kalau punya teman jarang nyusahin, ya, jarang ngerepotin. Itu manusiawi. Jadi manusia senang sama teman yang jarang ngerepotin. Sebaliknya, abghadun nas anin nas man istaja was sa'adah. Ya, manusia ini paling sebel, paling benci kepada siapa? Kepada manusia yang lainnya, kepada temannya, kepada sahabatnya yang bentar-bentar ngerepotin mulu. Entar ke rumah datang mulu, ya lu lagi, kemarin lu, sekarang lu lagi datang ke sini. Ya, itu manusiawi, sifat seperti itu. Sekali kita minta, 2 kali kita minta, 3 kali kita minta, 4 kali ngomong dia apa? Tidur aja di kantong gua mendingan.
Makanya kata Imam Tawus berkata kepada muridnya Imam Atha, ya Atha, bukan Toto, bukan. Jadi Imam Tawus berkata kepada Imam Atha, muridnya, wahai Atha, jangan kau pernah mendatangi manusia yang pintunya kalau kau datangi kau ditutup. Maka datangilah Allah yang pintunya satu hari 24 jam tidak pernah terbuka, bahkan sampai hari kiamat. Apabila diketuk pintunya, niscaya dibuka sama Allah Ta'ala. Maka sifat manusia itu akan senang kepada temannya yang tidak pernah nyusahin, dia senang. Dan sebaliknya manusia itu akan sebal kepada temannya yang bentar-bentar gelendotan mulu. Itu sifat manusiawi. Tapi Allah sebaliknya daripada itu. Allah akan sayang kepada orang, pada hamba yang selalu minta. Apabila nih hamba gelendotan aja pada Allah, Allah cinta. Ya, kebalikannya tuh Allah daripada manusia. Jadi Allah kalau tiap hari diminta, tiap jam, tiap menit, tiap detik diminta, itu Allah sangat cinta kepada itu hamba. Tapi apabila hamba ini sudah tidak meminta kepada Allah, Allah sangat benci. Sangat benci Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang tidak pernah mau meminta. Maka kebalikannya itu, kalau manusia kalau sering-sering diminta, dia sebel. Iya. Kalau Allah Ta'ala sering-sering diminta, Allah cinta. Maka dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jikalau hambaku bertanya padamu, wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah aku ini dekat. Jadi Allah sudah berfirman bahwa aku ini dekat. Dekatnya Allah seperti apa sih? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya Allah tuh di kita semua ini seperti melebihi dekat daripada dua urat nadi yang ada di leher kita. Tuh, jadi Allah dekat kepada hamba-hambanya melebihi dekatnya urat nadi yang ada di dua leher kita ini. Maknanya apa? Dekatnya itu pertolongannya, karunia-Nya, kasih sayangnya. Kepada siapa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kepada hamba yang selalu meminta. Jadi kalau kita selalu meminta pada Allah, maka jangan pernah ragu-ragu bahwa Allah itu sangat dekat melebihi dua urat nadi yang ada di leher. Maka ud'u Allah, mintalah kepada Allah, kata Rasulullah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian harus yakin bahwa doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita habis doa, yang namanya iman kita kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, model kayak tangga. Lagi naik, lagi turun tuh doa kita. Begitu doa mikir, apa mungkin saya nih doa minta pergi haji akan berangkat? Apa mungkin saya doa minta umroh akan berangkat sedangkan rezeki saya kayak begini? Apa mungkin saya minta rezeki luas? Apa mungkin? Wah, pokoknya segala macam di hatinya ngomong. Apa mungkin? Maka detik itu seorang hamba telah kufur kepada Allah. Jadi secara nggak langsung dia nggak sadar, dengan prasangka itu dia telah mengufuri, kufur kepada Allah. Dia nggak yakin innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, padahal Allah Maha Kaya. Maka kalau seseorang telah berdoa dia ragu-ragu, detik itu dia telah berbuat dosa yang besar. Karena apa? Menganggap bahwa Allah nggak punya kemampuan. Kewajiban kita hanya berdoa. Nanti selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan. Maka jangan pernah kita berprasangka
ya, baik kepada Allah dan juga kepada orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tergantung sangka hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana indadhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berdoa prasangkanya bakal diijabah, maka diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ana indadhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia ragu-ragu, maka jawabannya pun seperti itu. Ya, itu hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ana 'indadhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa. Kalau begitu terserah engkau mau berprasangka apa, kata Allah. Terserah mau berprasangka apa. Maka Allah tergantung prasangka hamba-hambanya. Ya. Jadi jangan sampai tuh ternyata ada dosa yang besar prasangka kita di dalam berdoa, naudzubillah min dzalik. Nah, maka kita harus sandarkan diri kepada Allah. Bukan berarti kita ini namanya manusia itu makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Wa ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong manusia dalam ketakwaan, dalam hal-hal yang kebaikan. Jadi manusia itu makhluk sosial, nggak bisa dia nggak terlepas saling tolong menolong. Tapi sifat manusia yang tadi yang saya sebutkan tadi itu yang tidak baik. Karena kita harus menjadi manusia yang dermawan, lapangkan dada kita. Nah, kita kalau sandaran kepada manusia, seumpama nih, kita punya teman orang kaya, sedangkan kayanya dia hanya sedikit Allah beri kepada dia. Kan semua Allah kayakan. Nah, teman kita ini orang kaya, ngomong sama kita, "Hei Fulan, hei sahabatku, sini, hidupmu saya jamin, tiap bulan saya gaji, rumahmu saya kasih, fasilitas saya beri, dan usahamu, bisnismu saya kasih." Kira-kira itu teman ngomong kayak gitu, ngejamin kita bahagia nggak? Iya, tenang dan bahagia. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah ngejamin kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah udah jamin kita, masa kok kita nggak bahagia? Kok kita nggak tenang? Teman yang ngomong kayak gitu aja bisa bikin hati kita tenang. Teman yang ngomong kayak gitu aja bikin bisa kita hati senang. Padahal Allah udah sering-sering diperfirman di Al-Qur'an. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap yang ada di muka bumi ini semuanya rezekinya sudah Allah tanggung, Allah bagi-bagi. Allah udah jamin kayak gitu. Ya, harusnya lebih senang lagi kita daripada kita senang sama teman kita yang tadi janji sama kita. Ya, maka jangan pernah nyandar sama teman. Suatu saat kekayaan dia habis. Jangan pernah nyandar sama orang kaya. Suatu saat dia bangkrut. Model sama kita nyandar di pohon pisang, lama-lama pohon pisang layu. Ya, kita nyandar di pagar, lama-lama itu pagar rubuh. Kita nyandar di tembok, lama-lama tembok rapuh. Tapi kita nyandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak pernah layu, tidak pernah ambruk, tidak pernah rapuh. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah nyandar sama manusia, makhluk. La taqsidul makhluk wa rabbukal akram. Jangan kau bergelantungan, bermaksud kepengen sama manusia. Wa aqrabu wa rabbukal aqrab. Padahal Tuhanmu ini sangat dekat. Jangan kau bersandar kepada manusia, jangan kau menginginkan kepada manusia hajatmu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dekat, sangat dekat. Ya, man taqsudul makhluk haqqan yata'ab. Siapa yang gelantungan dia kepada manusia, ya, siap-siap dia capek, siap-siap dia kesel, siap-siap dia kecewa. Kalau gelantungan sama orang, maka gelantungannya pada Allah Subhanahu, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar atas janjinya. Kalau manusia teman,
Ya udah nggak perlu kita bacain dah kalau yang namanya manusia teman. Kalau udah janji, maka kalau belum ada kan udah janjinya bukan main. Itu satu buku pisan. Tapi kalau sudah berhasil itu janji, nah makanya jangan pernah gelantungan sama pegangan sama manusia. Ya bikin capek, bikin nyesek kita. Maka di dalam hadis pun Nabi mengajarkan, ya gulam, wahai anak. Itu Rasulullah bersabda kepada sahabatnya Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Itu di saat umur 9 tahun. Apa kata Rasulullah? Inni u'allimuka bi kalimatin, maukah engkau aku ajarkan 2 kalimat. Maknanya apa? Nabi ini udah mengajarkan kepada sahabatnya di saat kecil supaya nggak pernah gelantungan kepada siapa-siapa, apalagi kepada kedua orang tuanya. Mengajarkan supaya apa? Supaya dia bisa mandiri, bisa menjadi manusia yang kuat. Maka Rasulullah bersabda, inni u'allimuka bi kalimatin, ku ajarkan kepada engkau 2 kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, ketika kau pengen sesuatu mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Nah, lihat, Nabi Muhammad ngajarin anak yang usia 9 tahun supaya nggak gelantungan sama orang tuanya, apalagi sama orang lain. Supaya diajarin supaya mandiri. Lihat, kalau kita contoh Nabi Muhammad, pasti mulai sekarang anak-anak kita yang udah agak umur 9 atau 8, ajarin supaya mandiri dia. Jangan gelendotan aja. Ya, ajarkan supaya mandiri, karena suatu saat bisa jadi lebih duluan orang tuanya pulang ke rahmatullah. Kalau dia diajarin mandiri sudah biasa, tapi kalau dia nggak punya kemandirian, bingung nanti dia itu. Makanya didik dari sekarang anak supaya dia tahu cara mandiri. Kita ikuti Rasulullah. Rasulullah ngajarin apa kepada tadi itu anak yang umur 9 tahun, supaya dia bisa mandiri, jangan gelantungan kepada siapapun. Nah, ihfazillah yahfazka, jika kau jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Makna Allah jaga ini apa? Yaitu syariatnya. Syariatnya Allah jaga, maka Allah akan jaga kita. Apa syariatnya? Apa yang Allah perintah kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Maka kemanapun kita berada dan dimanapun kita ada, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Maknanya syariatnya, ingat ya, kita harus jaga tuh syariat Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Maka dimanapun yang tadi saya bilang kita berada, Allah akan jaga kita. Dimanapun kita tinggal, kita ada, Allah pasti akan jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka, kau jaga Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Maknanya apa ini? Allah ada di hadapan kita di saat kita bahagia, di saat kita senang, di saat kita makmur, di saat kita lagi gembira, kita jaga syariat Allah. Ya, di saat kita bahagia lagi makmur, kita ingat Allah. Di saat kita lagi bahagia, kita makmur, kita tegakkan syariat Allah. Apa yang Allah perintah kita jalankan, yang Allah tinggal, yang Allah larang kita tinggalkan. Maka di saat susah, tajidhu tujahaka, Allah cepat memberi pertolongan padamu. Jadi di saat kita bahagia, kita ingat sama Allah nih. Maka di saat susah, cepat pertolongan Allah datangnya. Tapi kalau di saat bahagia kita lupa sama Allah, boro-boro perintahnya, sholat ditinggal, ketinggalan dan lain sebagainya, begitu payah pertolongan Allah juga lama datangnya.
Maka kalau mau cepat pertolongan Allah datang, di saat bahagia kita jaga Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat lagi ada masalah, pertolongan Allah cepat. Idza sa'alta fas'alillah, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, doa kita jangan pernah ragu-ragu. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa kalian diijabah. Doa itu diijabah atau tidak itu ada 3. Jadi selain kita berdoa, kita harus tahu juga ada 3 model doa nih. Doa yang diijabah cepat Pak oleh Allah bagaikan petir. Doa yang diijabah ditunda untuk waktu lama atau waktu sebentar. Dan doa yang ditolak sama sekali oleh Allah. Di mana doa kita? Kalau doa kita yang nomor pertama bagaikan petir, Masya Allah, luar biasa, wajahnya cerah-cerah. Tapi ini rada burak burak. Ya kalau model doa dijabah kan wajahnya bersinar bercahaya. Oh kan kayak lampu 100 watt. Ini muka pucat banget kayak apa ya? Yang jeruk nggak ada rasanya. Pasti ya. Nah makanya doa kita di nomor yang mana nih? Apakah yang diijabah bagaikan petir kilat menyambar, ataukah yang di nomor 2, yaitu ditunda sama Allah untuk waktu sesaat atau dalam waktu lama baru diijabah? Ataukah yang nomor 3 ini yang tidak sama sekali diterima sama Allah, yang ditolak mentah-mentah ini doa? Makanya berdoa silahkan kata Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Aku jawab, aku kabulkan doanya. Tapi lihat kriteria doa itu diijabah. Ya. Jadi kita doa silahkan, memang Allah suruh. Ud'uni astajib lakum. Kalau enggak doa malah Allah murka sama kita. Maka minta. Tapi jangan minta malah ngerenung. Renungnya begini, ini yang salah apa? Yang salah lu, bukan doanya. Ya. Jadi kembali ke dirinya, doa mana aja bagus. Makanya perhatikan tuh, maka jangan suka nyalahkan yang A, B, C dan lain sebagainya. Salahkan diri kita kalau kita berdoa masih gini-gini aja, ada apa di kita? Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh bersih, bagus, suci, la yaqbalu illa thayyiban. Tidak diterima, Allah tidak menerima kecuali yang bersih-bersih, yang suci-suci, yang bagus-bagus. Itu dari kata toba. Innallaha la yaqbalu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu dari kata toba, baik, bersih, rapih. Maka di Al-Quran ada tuh di dalam surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum. Apa makna artinya? Nikahilah oleh kalian perempuan yang baik-baik. Tuh toba, yang bersih. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Jadi terusin, udah sampai situ aja. Kalau diterusin di belakang saya ini ada yang pada ngumpul orang perempuan semua. Ya, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian dari wanita yang baik. Tobat tuh baik, bersih. Karena dari situ kita naruh bibit kita. Maka kualitas anak itu dari situ, dari tobat, dari perempuan yang baik. Lahir tuh bibit unggul, nggak bantut-bantet. Iya. Nah maka fankihu ma tobalakum. Itu ya.
Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah bersih suci baik, tidak nerima kecuali yang bersih suci baik. Nah, kita ukur kenapa doa kita masih aja mentok, masih aja nyangsrang. Itu sudah Allah kasih tahu, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Thumma dzakara ar-rajula yutilas safar. Kemudian ada seorang laki-laki dalam perjalanan safar. Perjalanannya bukan buat maksiat, perjalanannya untuk ibadah. As'asa aghbara, berdebu dia badannya, uwek-uwekan kumal bajunya. Apa itu? Perjalanan ibadah, umrah dan haji. Yamuddu ila sama, dia ngulurin tangannya nengadah ke langit. Ya Rabb, minta kepada Allah. Wa mat'amuhu haramun wa malbasu wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa ana yustajabu lahu. Ini orang dalam perjalanan safar, doa pada Allah ngulurin tangannya ke langit, tapi yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya dari yang haram, hidupnya diliputi dengan yang haram. Dia berdoa, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya mau diterima? Zaman Nabi Musa lewat. Nabi Musa ini adalah Nabiullah yang mempunyai mukjizat, diantaranya kalimullah, bisa bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimullah. Nabi Musa lagi ngeliat orang doa, wah begini serius banget, khusyuk banget. Memang orang kalau lagi payah doanya sahdu. Keluar mata naik turun kayak ingus. Oh begini aja. Ntar yang ini keluar nih, ini naik lagi turun lagi, begini aja. Nabi Musa lihat, ya Allah, ini hamba Allah doa bukan main. Sampai tersungkur-sungkur, khusyuknya bukan main, dahsyatnya. Dilihat sama Nabi Musa, ini kok doa belum kelar-kelar juga. Sampai sejam, 2 jam, 3 jam, begitu aja. Nabi Musa tergugah juga hatinya. Nih, doa kok kayak begini, nih kok belum juga diijabah sama Allah ini. Heran Nabi Musa ini. Apa? Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ini hambamu udah serius banget berdoa, doanya serius ini. Kok belum juga engkau jawab ya Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berkata dengan Nabi Allah Musa, hai Musa, walaupun tangannya dia lagi doa nyentuh sampai ke langit. Pernah nggak lihat orang doa tangannya menyentuh sampai langit? Belum pernah. Tuh kata Allah, walaupun tangannya doa nyentuh sampai ke langit. Walaupun doa dia sampai nangis, sampai pingsan. Walaupun dia doa sampai keluar rohnya, aku tidak akan berikan apa yang dia minta. Kenapa ya Allah kok bisa begitu? Kenapa nih kok bisa begini, ini orang doa nggak diterima doanya? Apa kata Allah? Fi batnihi haramun. Di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Aku nggak terima doanya. Di dalam perutnya ada sesuatu yang jangan pada megangin perut, jangan. Maksudnya di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Nggak usah dipegangin, yang udah gendut udah ketahuan gendut, yang kempes ya kempes. Maksudnya di dalam perutnya ada yang haram, maka doanya nggak diterima. Itu di zaman Nabi Musa apa kayak gitu. Walaupun kata Allah Ta'ala tangannya nyentuh langit, walaupun sampai pingsan lagi dalam meminta, walaupun sampai keluar rohnya, tidak akan aku berikan. Karena apa? Fi batnihi haramun. Di dalam perutnya ada hal yang haram. Nah makanya kita perhatikan nih mulai sekarang. Kita rajin berdoa, memang disuruh sama Allah Ta'ala, tapi juga koreksi, introspeksi diri. Jaga makanan kita, jaga, ya.
Mulai sekarang jaga supaya apa? Yang tadi hadis yang pertama, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah enggak akan terima. Allah itu suci, bersih, enggak akan terima yang kalau enggak suci, enggak bersih. Nah, mudah-mudahan Allah berikan pada kita rezeki yang halal, barakah, thayyiban, yang luas buat bekal ibadah agar kita selamat dunia wal akhirat. Mari kita tutup dengan talqin zikir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahli kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghfir istur anta akramu man sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnashi shifa wa alal alil kirami surafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada ucapan yang menyinggung, yang tidak berkenan, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adana Allah ya kama ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.